Saya ingin kita fokus ke salah satu persoalan paling penting di negeri ini, soal pemberantasan korupsi. Saya ingin mulai dari Mas Bambang yang mungkin bisa cerita. 2,5 tahun menjadi komisioner KPK. Apa hal yang paling membuat miris? Adakah satu momen, peristiwa, atau hasil rekaman penyadapan tertentu yang betul-betul membuat Anda menggeleng-geleng, tidak percaya rasanya ini bisa terjadi di Republik? Ada cukup banyak sih sebenarnya. Ketika orang melakukan kejahatan, itu kejahatannya itu dilakukan dengan sistematik sekali dan kadang-kadang di luar akal sehat kita. Mbak Nana bayangkan misalnya, kekuasaan yang ada di wilayah-wilayah publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu dananya bisa dikorupsi, padahal kalau itu bisa dipakai untuk kesejahteraan masyarakat luar biasa sekali. Contoh yang paling sederhana sekarang, baru-baru saja KPK menetapkan salah seorang menteri di Departemen Agama. Itu kan urusannya soal penyelenggaraan haji. Urusannya bukan soal dunia tapi juga soal akhirat gitu. Kan dia mestinya tahu gitu loh. Bukan hanya KPK yang mendengar, malaikat juga ikut nyatet gitu loh. Bahkan catatannya malaikat itu lebih detail dan rinci gitu loh. Karena alat sadapnya lebih canggih pasti kalau malaikat. Oh iya, alat tanggapnya pasti lebih canggih. Apapun yang kita lakukan itu tercatat dengan cukup baik dan rinci sekali gitu loh. Nah, bermain-main di wilayah itu kan menurut saya, masa sih Tuhan mau ditipu juga gitu kan? Anda melihatnya itu, jadi korupsi di Kementerian Agama itu seolah-olah menipu Tuhan. Salah satunya begitu. Jadi ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Dan ini urusannya bukan urusan dunia aja, urusannya udah urusan akhirat. Gitu. Nah, kalau urusan akhirat dipermainkan, wah, ini kan hanya satu kata gitu, na'udzubillah min dzalik. Kalau gitu saya mau muter ada satu cuplikan. Ketika banyak kemudian sekarang yang merasa aneh, koruptor itu kok kayak nggak ada malunya ya? Ketemu kamera tetap dada-dada, senyum-senyum, tampak bangga-bangga tuh padahal sudah pakai jaket orange-nya KPK yang dibuat khusus itu. Dan disorot oleh kamera tapi tampaknya tidak ada beban. Kita lihat sama-sama dan saya ingin minta tanggapan Mbah Tejo soal ini. Kita lihat sama-sama. Mas BW, saya ingat Mas ketika Anda pernah bilang tipologi koruptor sekarang itu pandai atau sadar memanfaatkan kamera, dada-dada dan sebagainya itu untuk menunjukkan bahwa mereka korupsi itu tidak ada apa-apanya, toh masih bisa dengan PD dada-dada. Ya, ada tren yang menarik sebenarnya. Para koruptor ini sekarang smart, charming. Ya, Mas Tejo mulai sinis sama saya bilang charming gitu. Smart, charming, intelijen karena mereka pintar. Terus mereka kemudian pandai menggunakan media untuk memanipulasi pencitraan dirinya. Karena sekarang ada satu modus baru gitu ya. Kalau dulu yang namanya koruptor punya lawyer, itu belanya di pengadilan. Sekarang lawyernya itu ke talk show, ke seminar-seminar, ke tempatnya Mas Tejo ini gitu loh. Justru itu tempat mereka untuk membela diri gitu loh. Dan itu bayarannya, lawyer itu, argonya naik terus Mas. Jadi luar biasa sekali, mereka bisa mengenerate income di tengah kerusakan bangsa ini. Itu kan luar biasa dahsyatnya itu. Hal yang sama Anda lihat Mbah Tejo atau itu biasa? Terlalu jauhkah kalau itu dijadikan ajang pencitraan, kamera, televisi? Justru itu sinisme mereka kalau saya tangkap. Makanya saya sering bilang di berbagai kesempatan, dosa terbesar koruptor adalah membuat kita semua merasa suci. Potensi korupsi itu ada di semua, nggak tahu kalau Mas Bambang ya. Kalau saya sih kalau jadi pejabat ya pasti koruptor juga, pasti korupsi juga. Kalau jadi pejabat pasti korupsi? Pasti, harga-harga dimanapun aku ditawarin barang, iklan di mana-mana itu nggak dibatasin, pendidikan nggak disiapkan untuk itu dan lain sebagainya. Tapi maksud saya ini bisa dua hal Nana. Ini nggak tahu malu koruptor, tapi nih lu merasa suci semua kan?
Padahal lu ketawakan karena lu iri sama aku. Aku bisa berani ngelakukan, kamu nggak berani ngelakuin, cuma berani ngerumpi. Gimana Mas Anies? Ya, itu menarik. Aku selalu menarik. Itu nggak usah dikomentari. Itu nggak usah dikomentari, Mas. Ya, gini, Mas. Namanya Jadi semua- seniman harus menarik. Iya. Semua orang punya potensi menjadi koruptor, cuma punya satu potensi ada koruptor. kesempatan ada Tapi tidak. gini, menurut saya, soal medianya. Saya tadi kan Mas Bambang bilang soal malaikat segala. Saya itu membayangkan, coba Anda cek, kita cek, koruptor tahun 50-an, 60-an, memangnya nggak ada korupsi? Ada. Menteri Kehakiman, waktu itu Menteri Kehakiman aja kena kasus korupsi, tahun 50-an. Artinya bukan barang baru. Tapi bedanya, jadi koruptor hari ini, maka gambarnya akan langgeng sampai anak cucu untuk melihat besok. Itu yang tidak dialami oleh koruptor tahun 50-an. Jadi video tadi, masuk YouTube, cucu kita akan melihatnya. Karena itu pesan pada semua orang yang punya potensi korupsi, bukan hanya ditanyain malaikat. Hati-hati anak cucunya mengganti nama, karena malu bawa nama orang tuanya atau kakeknya yang kena kasus korupsi sekarang. Jadi, Gus Ipul, birokrasi. Kalau tadi korupsi beranak pinak juga kah di birokrasi, dan seberapa kemudian Anda akhirnya merasa harus betul-betul menjaga, seberapa deg-degan mengambil keputusan, seberapa khawatir dan ragu-ragu, karena memang sekarang potensinya ada di mana-mana untuk melakukan korupsi. Jadi memang dalam perubahan memang ada korban gitu. Ya ada orang baik yang tiba-tiba terjerat dalam sistem atau tidak sadar melakukan sesuatu yang kemudian menjadi masalah gitu. Ada godaan depan mata, ada upaya penyuapan real, konkret menjadi pejabat selama Semakin tinggi wewenang, semakin tinggi anggaran, semakin gede cobaannya. Ada yang menarik gini, karena ini banyak pemuda. Kita lihat Indonesia, kan ini kan menatap Indonesia ya. Awal proklamasi bahkan sebelum Indonesia ada imagine, ada imagination. Nanti akan ada sebuah nation yang namanya Indonesia. ya. Hampir sebagian besar orang yang mendedikasikan dirinya untuk kemaslahatan orang banyak itu anak-anak muda semua. Dan sebagian mereka itu masih tercatat dalam sejarah karena kemuliaannya. Lihat Agus Salim. Dia menguasai 5 bahasa, mendapatkan doktor dari 3 universitas hebat di dunia. Dan dia memegang kekuasaan tetapi tetap sederhana, tetap tawadu, tetap menjalankan kewenangannya itu untuk kepentingan kemaslahatan. Contoh-contoh itu yang kita kurang. Dan Dalang tidak berani mengemukakan contoh-contoh seperti itu. Dalang. Jadi Dalang. sekolah Dalang harus mengalami perubahan paradigmatik. Ah. Dia tidak boleh seenak-enaknya. Dia harus membangun Indonesia dengan memberikan contoh-contoh keteladanan. Mbak Tejo, kalau Dalang harusnya mengajarkan kebaikan, contoh-contoh kebaikan. Tidak hanya hitam putih memotret apa yang ada di realita. Justru itu enaknya jadi dalang, enak sindennya banyak, ininya banyak. Tapi nggak enaknya kalau mau jujur, ngelihat dunia ini ya memang seharusnya terjadi. Sehingga nggak kaget lagi, tapi harus kaget demi pergaulan. Misalnya ketika anak saya nggak diterima perguruan tinggi, saya tenang aja, itu sudah garisnya. Tapi kan saya di depan dia harus kelihatan sedih. Itu problemnya. Oke, saya karena Presiden Jan Juker, saya ketika Akil Muhtar ketangkep, saya ikut juga. Masa ketua MK kok gini, padahal dalam hati loh, itu bagian dari supaya dunia ini bisa berputar. Dengan adanya itu wartawan bisa nulis, keluarganya hidup, ada demonstran. Loh, iya. Loh, Jadi selalu ada hikmahnya. bukan selalu ada, memang begitu dunia. Memang begitu dunia. Sehingga begitu ada orang demo terhadap sopir-sopir angkot hidup, penjual teh, minuman hidup. Kalau nggak gitu nggak jalan dunia. Tapi kan aku harus ganyang koruptor. Padahal dalam hati ya memang semestinya ada dia. Semesti dia diperlukan. Gimana Mas? Gitu loh. Realistik sekali. Tapi Cuman barangkali- sebentar Mas Anies. Oh, dari Makanya kamu. saya fatwa saya ke Jan Jukers, oke silakan ngeritik siapapun yang jadi koruptor, tapi tidak dengan kebencian. Tidak dengan kebencian. Tapi kritik tetap boleh dong. Kritik tetap Iya. diberikan. Jangan Iya. seperti orang komisioner KPK. Ketika udah menangkap, konferensi persnya cengengas-cengengas. Wah, KPK sudah jelas-jelas Anggoro begini loh, Anggoro begini, Anggoro. Di sininya tolong sampaikan membangun kita sudah cengengas-cengengas. Minimal ya nggak enak dong sama dia dong. Gitu ya. Ini dari tadi kok berantemnya berdua terus ya. Antara Dalang dan komisioner KPK ini seru.
Ini artinya Apa- di apa? KPK nggak boleh ada dalang. Nggak boleh ada dalang. Nggak boleh ada dalang. Karena dalang sesungguhnya tuh ada lain lagi, belum dibuka tadi dalang Belum. sesungguhnya. Mas Anies, Nggak, tapi gini, memang pandangannya betul. Kita kadang-kadang heran kalau ada yang kaget. Seakan-akan korupsi itu baru mulai kemarin. Gitu. Menurut saya tidak, itu sangat lama. Dan misalnya peristiwa Akil Mukhtar nih kemarin. Itu ketika terjadi, semuanya mengatakan, wah Indonesia ini seakan-akan tumbang. Karena ada satu ketua sebuah lembaga yang sangat dihormati, diharapkan. Kemudian kemarin juga ada penangkapan Menteri Agama. Penetapan tersangka. Saya ingin mengatakan begini, jangan hanya lihat sisi gelapnya. Kalau saya melihat Akil Mukhtar ditangkap itu bukan persoalan, wah tertangkap, nggak ada yang aneh. Justru kita harus melihatnya masih banyak anak-anak muda Indonesia yang tidak bisa dibeli dan sanggup menangkap siapapun yang melakukan korupsi di Indonesia. Jadi kita akan lihat, nih loh lihat, memangnya anak-anak muda yang pada menangkap itu tidak mempertaruhkan segalanya. Saya kenal dengan banyak anak-anak di KPK ini. penyidik-penyidik. Penyidik itu nyalinya besar sekali. Dan kalau ditanya, mereka itu sebetulnya berhadapan dengan risiko yang hampir kita semua tidak menghadapi. Kira-kira kalau korupsi itu beres gitu misalnya, keuntungan pribadinya apa sih? Kalau ditanya kepentingan pribadinya. Kan ini adalah kemanfaatan publik yang luar biasa. Ya. Nah, ini yang menurut saya harus ditonjolkan. Jadi tidak aneh ada yang korup, tapi kita justru tunjukkan masih banyak orang-orang muda. Ini anak-anak muda-muda nih. Kebanyakan anak muda, Bang, di situ. Dan mereka bukan dalang. Ini kayaknya duduknya harus tukeran ya. Dia hanya untuk mencium istrinya dalam keadaan jadi presiden, dia bermartabat dan akibatnya Indonesia makmur. Jadi Harus punya istri.